tentang kewajiban yang mandi yang ketiga. Diulang, yang pertama hanya diingatkan kewajiban mandi itu ada 6. Ya benar ya, ada 6. Yang pertama adalah masuknya hasyafah, yaitu kepala helm. Kelamin kan ada kepala helm, ada batangnya, ada bagian ujung, pangkal dan sebagainya. Nah ini ujungnya yang ada helmnya, batasnya itu sampai helmnya tenggelam. Helmnya tenggelam. Ya mau sunat nggak sunat, pokoknya ada helmnya pasti. Kalau nggak ada helmnya apaan? Anda juga bingung. Pasti kalau manusia ada helmnya. Nah helmnya tenggelam di vagina istrinya atau di tempat-tempat lain yang sudah dijelaskan. Bisa jadi mayit hidup atau mati, ya di farji atau di belakang dan sebagainya. Itu namanya jima, jatuhnya jima. Dalam bahasa Arab namanya jima. Itu kalau dalam perzinahan masuk udah jima, zina. Makanya sampai deketinnya jangan, walaupun belum masuk, nggak boleh kan? Pacar-pacaran itu termasuk deketin. Nah, jadi masuk jima maka hukumnya wajib mandi. Nggak cerita keluar atau tidak keluar, nggak cerita tuh. Namanya jima, membatalkan puasa dan wajib mandi. Yang kedua namanya khurujul mani. Yang kedua kewajiban mandi adalah keluar mani, sperma. Keluar mani bisa bukan dengan jima, dengan mimpi dan yang lain. Itu kedua. Yang ketiga, nah ini yang dibahas, yaitu al-haid, yaitu haid. Fayajibu alaihal ghuslu ba'da inqita'i damil haid. Yang wajib atas orang tersebut adalah haid. Haid yaitu kewajiban mandi setelah terputusnya, berhentinya darah haid. Kalau darah haid masih jalan, nggak usah mandi, nggak wajib. Ya, istri biasa 7 hari, 2 hari udah mandi, akhirnya datang lagi darah, mandi lagi, nggak usah mandi. Nanti kita terangkan masuknya ke dalam masalah haid. Ya, karena dikatakan haid adalah darah mengalir sampai 24 jam. Kalau belum sampai 24 jam darah berhenti, darah haid bukan darah haid. Ya, nanti penerangannya biar perempuan tahu tuh. Ada darah haid yang awal mula di baru pertama dapat haid, bisa beda warnanya dan sebagainya. Ada kehitam-hitaman, apakah darahnya segar dan sebagainya. Itu perlu. Makanya perempuan menggali ilmu fikih jauh lebih penting, lebih banyak daripada laki-laki. Laki-laki nggak haid, nggak hamil. Perempuan ada haid, ada hamil, ada nifas. Tuh, dia lebih banyak perempuan, auratnya lebih banyak, maka ilmu fikihnya lebih banyak ketimbang laki-laki. Cuma majelis fikih banyakan perempuan, banyakan laki-laki. Laki-laki. Sekalinya ada majelis kebanyakan gua ibu-ibu. Yang udah generasi wal asri. Anak perawan yang lebih penting jarang. Adanya ngumpul-ngumpul dong selawatan, halah sudah. Haid, nifas, darah yang setelah melahirkan, wiladah, darah saat melahirkan, nanti ada mudghah, ada alaqah, ya ada yang bentuknya keluar tuh. Kalau wiladah kan normalnya 9 bulan. Ini masih sebulan, 2 bulan, ada gak? Ada yang berbentuk masih darah, ada yang udah bentuk tuh tulang, ada daging itu yang baru 6 bulan, ya. Nah, itu perempuan tetap wajib mandi, ya. Walaupun lahirnya itu berbentuk masih mudghah atau alaqah. Wal maut, dan mati, kematian. Sayati tafsiluhu fi babi ghusl mayit. Nah, soal mandi mayit ini ada bagiannya, perinciannya di dalam bab masalah mayit. Nah, ini yang wajib mandi adalah keluar sperma, jima, keluar sperma, haid, nifas, wiladah, darah saat melahirkan, wal maut, dan maut. Soal haid, nifas nanti ada di bab masalah haid. Kalau diterangin nggak habis nanti, karena kita tahu aja yang wajib mandi. Apalagi inti nggak haid, nggak nifas, nggak wiladah, alhamdulillah. Cuma kalau nggak keluar sperma, jima, matul lagi dimandiin. Wallahu a'lam bishawab. Udah segitu aja. Nah, nanti baru masuk furudul ghusli.